Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, video tentang invalid dapodik semester genap itu adalah penyelesaian invalid Sarpras ya. Nah, Sarpras ini biasanya banyak sekali invalidnya. Kita cek ya. Di menu validasi lokal. Nah, ini di menu sekolah sudah tidak ada invalid, videonya sudah saya buat tadi. Sekarang kita ke menu Sarpas. Ada 89 invalid yang harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan metode satu klik selesai. Sebenarnya ini tidak baik ya, karena memang harus diisi sesuai dengan data di kondisi saat ini. Tapi kalau memang tidak ada perubahan data, ya kalian bisa gunakan data semester 1. Jadi, kita masuk ke menu Sarpras, ke menu tanah dan bangunan, klik tanah. Nah, di sini ada menu aksi, lalu salin data periodik. Artinya salin data periodik adalah kalian menyalin data di semester 1. Misalnya, kondisi tanahnya masih tetap sama, tidak ada kerusakan. Kondisi bangunannya sama, masih tidak ada kerusakan. Gitu. Jadi intinya kondisi sekolah kalian itu masih sama plek dengan semester 1, ya kalian bisa gunakan salin data periodik. Atau kalian memang mengejar cepat selesai, ya udah kalian bisa juga menggunakan fitur salin data periodik seperti ini ya. Saya contohkan klik iya. Kita tunggu. Nah, penggunaan fitur salin data periodik ini adalah dapat berfungsi ketika di semester 1 memang kalian sudah menginput datanya. Misalnya kondisi sarpras, kondisi bangunan, kondisi-kondisi lainnya yang menyebabkan invalid itu sebelumnya sudah pernah diselesaikan. Nah, kita cek ya. Yang tadinya 89 itu kalian refresh. Di sini ada menu refresh atau kalian bisa gunakan tombol refresh yang di sini. Sama aja, ini refresh browser, kalau ini refresh aplikasi. Ya sama fungsinya, kita refresh ya. Nah, sekarang sudah kita cek di sini, sudah tidak ada invalid lagi. Artinya tinggal masuk ke penyelesaian invalid peserta didik ya. Tapi ada beberapa mungkin yang invalidnya tidak langsung hilang semua, ya kalian baru selesaikan satu-satu ya. Terus misalnya Pak, saya hanya ngejar selesai, kemudian saya nanti perbaiki lagi bisa atau tidak? Bisa. Contohnya seperti ini, saya sudah selesai nih, semua data semester 1 sudah tersalin. Ternyata ada sedikit perubahan. Nah, kalian masuk ke menu Sarpras, menu tanah dan bangunan, klik tanah, kemudian klik bangunan, kalian bisa rubah kondisinya ya, misalnya klik ubah. Nah, misalnya sekarang sudah nama bangunannya sudah bukan bangunan satu, tapi saya ganti menjadi bangunan 2 atau bangunan A atau bangunan ruang apa gitu bisa. Kemudian ukuran panjang atau lebarnya tadinya tidak segini karena ada pelebaran, sekarang bertambah juga bisa. Seperti itu ya. Kita klik simpan, misal seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian misalnya kondisi, ruangannya, Pak, sekarang sudah ada sedikit kerusakan, boleh kalian bisa perbaiki di sini, di menu ruang. Nah, misalnya bangunan satu, nah ini kelas ya, kalian bisa klik ubah. Nah, di sini juga bisa diganti misalnya, luasnya berapa atau panjangnya berapa, sudah di lantai berapa, atau sekarang digunakan sebagai ruang apa gitu, bebas ya. Kalian bisa lakukan perubahan sesuai kondisi sekarang atau kondisi saat ini gitu teman-teman. Misalnya sekarang ruang kelas sudah pindah bangunan, ruang kelas satu di bangunan kedua atau dan lain sebagainya boleh. Atau misalnya kalian mau menambahkan kamar mandi, juga bisa ya. Jadi di sini ada menu kamar mandi, yang tadinya ruangannya cuma ukuran sekian, misalnya 8 kali 3, kalian bisa rubah sesuai kondisi. Atau yang memang tadinya belum punya jadi punya, tinggal klik tambah, lalu cari, nah ini ya, pilih saja gitu ya. Misalnya yang tadinya belum punya sekarang jadi punya. Kemudian yang tadinya, biliknya itu 4 sekarang jadi 5 juga bisa di bangunan yang sama. Bilik itu ruangan ya, ruangan toiletnya ya. Jadi kan biasanya WC itu satu bangunan.
WC. Nah, dalam satu bangunan itu ada berapa ruang WC, ruang toilet. Nah, ini namanya masuk ke ruang subbilik. Nah, ini biliknya ada berapa untuk laki-laki gitu ya. Kalau saya ada 2 bilik untuk laki-laki, karena kan sekolah kecil, jadi siswanya juga cuma 107, cukup lah saya kira. Dan seterusnya tinggal disesuaikan ke apakah ada ruang perpustakaan atau ruang lab, tinggal ditambahkan saja sesuai kondisi sekolah kalian. Itu penyelesaian tentang Karpras atau misalnya ada juga invalid yang alat, teman-teman, ya. Jadi di menu alat ini misalnya kalian pilih ruangannya, tadinya di kelas kelas misalnya ya, anak kelas. Nah, ini di ruang kelas 12 multimedia 2 itu mejanya tadinya 10 sekarang 20. Bisa kalian rubah ya. Sekarang kalian cari meja siswa, menu aksi, nah periodik. Nah, sekarang kalian ubah ya. Misalnya tadinya 1 nih karena asal input, sekarang sudah 24. Kalian yang benar 24 gitu. Kalian tinggal klik dan tutup. Maka sekarang sudah terupdate dan nanti juga saya akan ngedit-ngedit ini nih yang belum belum selesai ya. Yang penting tadi kan ngejar invalidnya selesai biar cepat gitu teman-teman ya. Kemudian ini untuk alat misalnya ada buku juga silakan sama aja ya. Tinggal disesuaikan ya. Kalau kondisi kerusakan ya bisa diisi dari di web SP Datadik itu kan ada kalau tidak salah kita cek ya. Karena di sini kayaknya sudah bentar, ya, R, kita cek di SP Datadik ya, biar biar tahu nanti kalian ke depannya ya. Oh, ternyata ngisinya di sini gitu. Nah, nanti kan sinkron tuh di ruang Sarpras. Nah, ini nih ya, bentar, kondisi bangunan. Nah, ini dia kondisi bangunan satu ini ya. Bangunan satu 2 3 masjid, toilet sesuai dengan yang ini ya kan? Nah, sebentar. Nah, bangunan satu 2 3 saya naikkan dulu biar jelas. Ini bangunan satu, bangunan 2, bangunan 3, masjid, toilet, itu ya. Ini ada 5 bangunan, maka di sini juga di kondisi bangunan ada 5. Nah, ini kalian bisa isi kondisi kerusakan kalian, berapa persen. Nah, tuh misalnya 10, misal ya 10. Nah, ini sudah otomatis masuk ke rusak ringan. Kalian tinggal nanti berkas penilaiannya siapa yang menilai, ini orang dinas yang menilai ya. Kemudian berkasnya di sini akan terlihat kalau kalian sudah upload di sini. Nah, tingkat kerusakannya kalian upload. Jadi, untuk sekolah-sekolah yang mau mengajukan dak fisik atau lain sebagainya, ngisinya di sini nih, biar dapat bantuan dak fisik ya. Kalau memang ada kerusakan berat, ya sudah di sini diisi tingkat kerusakan sekolah kalian, gitu teman-teman ya. Yang menilai siapa? Apakah boleh kalian sendiri? Sebaiknya jangan, sebaiknya hubungi dinas untuk menilai tingkat kerusakan sekolah kalian jika mau mengajukan dak fisik, karena itu harus resmi ya, tidak asal penilaian, ada perhitungannya sendiri-sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Sekali lagi, jika ada pertanyaan yang belum terjawab di video-video saya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Hiris, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.